Shalom, Betani Batam Community. Kembali bertemu dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang kegagalan. Apa itu kegagalan menurut perspektif Alkitab? Dan kita akan belajar juga bagaimana kita bisa keluar dari kegagalan. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita yang keempat tentang kegagalan. Bapak Ibu, jika saya tidak salah mengingat, Bill Gates pernah mengatakan kalimat ini. Jika engkau terlahir dalam kemiskinan, itu bukan kesalahanmu. Tapi kalau engkau mati dalam kemiskinan, itu kesalahanmu. Sebenarnya Bill Gates mau mengatakan apa? Dia mau mengatakan ini Bapak Ibu, bahwa setiap kita, kalau kita terlahir miskin, itu bukan pilihan kita. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, rahim mana yang akan melahirkan kita, papa seperti apa yang kita miliki, kita nggak bisa memilih siapa orang tua kita. Sehingga kalau kita terlahir miskin dalam kemiskinan, itu bukan salah kita. Tetapi kalau ini benar pernyataan Bill Gates, dia berkata, tapi kalau kita mati dalam kemiskinan, itu salah kita. Sama dengan mau mengatakan apa? Sebenarnya mereka mau mengatakan kalimat ini, miskin itu berarti gagal. Orang yang mati dalam keadaan miskin berarti sebuah kegagalan dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita membaca firman Allah Bapak Ibu, dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 20, Lukas pasal 6 ayat 20 berkata, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Bapak Ibu, Lukas 6 ayat 20, ini berbeda dengan Injil Matius pasal yang kelima yang kita telah bicara tentang miskin di hadapan Allah. Karena kalau Matius bicara tentang kemiskinan rohani, kemiskinan yang bersifat spiritual. Tetapi kalau Lukas menyoroti secara harfiah orang-orang miskin. Seperti Kristus yang lahir di kandang domba, Lukas tidak pernah mencatat tentang orang Majus, Lukas bercerita tentang Maria dan Yesus yang memberi persembahan 2 ekor burung merpati oleh karena mereka miskin. Lukas yang mencatat waktu Yesus kembali atau Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem, mereka nggak punya rumah, padahal mereka orang Bethlehem, mereka keturunan raja. Jadi Lukas waktu mengatakan miskin, benar-benar miskin jasmani. Kalau begitu apa pelajarannya? Ingatlah, menurut Alkitab, kemiskinan bukanlah kegagalan. Dunia ini menganggap kemiskinan berarti gagal. Kalau engkau mati dalam kondisi miskin, berarti engkau gagal. Itulah nilai dunia. Tetapi Alkitab tidak berkata begitu, Bapak Ibu. Justru, seorang hamba Tuhan pernah berkata begini. Mereka yang mati dalam kondisi kaya, mereka orang yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena tidak beroleh anugerah untuk bisa berkontribusi, mendistribusikan kekayaannya untuk pekerjaan Tuhan. Saya setuju dengan kalimat pendeta itu Bapak Ibu, bahwa orang yang mati dalam kondisi kaya adalah orang yang memalukan. Tidak beroleh kasih karunia untuk mendistribusikan harta mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi, menurut firman Allah, kemiskinan bukan sebuah kegagalan. Selama kita miskin di hadapan Allah, bukan miskin di hadapan dunia, bukan miskin di hadapan siapapun, tapi kita miskin di hadapan Allah, itu bukan sebuah kegagalan. Bapak Ibu, ini sebuah poin yang radikal menurut firman Allah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oh, kita nggak ada yang mau miskin. Siapa yang mau miskin Bapak Ibu? Kita berusaha supaya anak kita bisa sekolah di tempat yang terbaik, kita bisa tinggal hidup di rumah yang baik, kita punya ekonomi yang sehat, semua kita menginginkan itu. Tetapi, jika anugerah Allah berbeda terhadap tiap-tiap orang, ada orang yang dikaruniai kekayaan, ada orang yang dikaruniai sederhana, ada orang yang dikaruniai kemiskinan. Jelas firman Allah berkata, kemiskinan bukanlah kegagalan. Sekali lagi saya baca ayat itu, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Mari kita membuka mindset kita dengan benar. Ingatlah Bapak Ibu, di hadapan Allah, kaya, miskin, tua, muda, sama saja. Yang terpenting, sungguh-sungguh memuliakan Allah. Sepanjang hari ini, sementara Bapak Ibu dan saya beraktivitas, kita renungkan kebenaran firman Allah ini Bapak Ibu. Biarlah Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita hari lepas hari untuk kemuliaannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.